Oke, di pertemuan setelah UTS ini kita nanti akan ada 5 pertemuan kembali ya. Nanti kalau sempat kita akan mereview lagi soal UAS tahun sebelumnya. Oke, untuk di pertemuan setelah UTS ini, untuk pertemuan yang ke-6, kita belajar tentang kesetimbangan asam basa. Kalau teman-teman sudah memperhatikan di kelas, jadi kita akan belajar kira-kira apa itu asam, apa itu basa. Jadi sesuatu yang dikatakan asam, kalau kita tahu ya jeruk itu kan yang ada yang manis, ada yang masam. Nah, itu bisa dilihat dari rasanya gitu. Sedangkan basa biasanya rasanya apa kalau basa? Ada yang tahu nggak basa rasanya apa? Biasanya pahit nggak sih, Pak? Pahit, Bang. Iya, basa itu rasanya pahit ya. Contoh kita pas mandi nih tiba-tiba nggak sengaja apa namanya kemakan sabun gitu ya. Maksudnya nggak dimakan langsung gitu, nggak sengaja gitu ya. Nah, itu rasanya pahit. Nah, jadi secara garis besar kalau semua kita asam, ciri-ciri asam itu apa saja? Ya, pertama kita lihat dari rasanya, tapi kan nggak mungkin ya larutan kimia kita rasain. NaOH, HCl kita rasain kan nggak mungkin gitu. Nah, ini kita lihat dari yang pertama itu tingkat keasaman atau derajat keasamannya, yaitu pH ya. Nah, kalau asam pH-nya berapa? pH-nya itu adalah Kurang kurang dari dari 7. 7. Ya. Kalau basa berarti dia pH-nya Lebih lebih dari dari 7, Kak. 7. Ya, itu dari tingkat keasaman atau derajat keasaman. Kemudian, kalau semua kita lihat di hidrolisis, misalnya nih kita larutkan asam dengan basa di air, keduanya ini bisa dilarutkan dalam air ya. Kalau asam, ketika kita larutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion yang sifatnya H+. Kalau basa, dia sifatnya adalah Ohamin. Amin, betul. Kemudian selain dari kita lihat dari hidrolisis airnya nih, kita lihat yaitu dari kertas lakmus. Kalau seumpama asam, ketika kita masukkan kertas lakmus karena dia tadi sifatnya asam ya masam, maka kertas lakmusnya itu akan berubah menjadi warna kalau Merah. iya merah sehingga Merah. kita tuliskan di sini memerahkan kertas lakmus. Oke, kalau basa berarti dia Warna biru. ya biru. Jadi membirukan kertas Membirukan kertas lak. lakmus, Kak. Iya, betul. Oke, ini ada yang resen kenapa nih? Nadia Vina. Oh, enggak. Oke, kemudian. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu untuk perbandingan perbedaan antara asam dengan basa. Nah, nggak mungkin dong kalau semua di kita praktikum atau kita menjumpai suatu apa namanya cairan kimia gitu. Nah, kita pengen tahu nih ini larutan ini sifatnya asam atau basa ya. Selain kita lihat dari sifat-sifat atau ciri-ciri dari ketiga tadi, kita juga bisa mengasumsikan untuk mengetahui larutan tersebut asam atau basa dengan cara kita mengetahui teori asam basa. Jadi teori asam basa itu ada 3. Yang pertama di sini kita akan bahas adalah teori Arrhenius. Nah, kalau teori Arrhenius ini bagaimana? Kalau teori Arrhenius ini dia bunyinya yang pertama, asam dalam air itu terionisasi akan menghasilkan H+. Di sini contoh saya memiliki suatu asam di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita itu ada yang namanya HCl. HCl itu dijumpai di mana nih? Asam HCl di dalam tubuh kita. Ada di lambung ya. Lambung. Betul. Ada di dalam lambung. Nah, kalau berdasarkan teori Arrhenius yang asam dalam air akan terhidrolisis menghasilkan ion H+. Jadi, kalau HCl kita hidrolisis di dalam air akan menghasilkan H+ ditambah dengan Cl-. Nah, inilah yang dimaksud dengan teori Arrhenius yang asam. Sedangkan kalau basa contohnya di sini saya memiliki basa kuat yaitu KOH. Nah, kalau kita hidrolisis di dalam air, basa itu akan menghasilkan ion OH- sehingga kalau seumpama KOH kita hidrolisis akan menjadi K+ ditambah dengan OH-. Nah, ini kalau teori dari Arrhenius. Jadi ingat-ingat kalau teori Arrhenius itu dia
adalah hidrolisis di dalam air yang akan menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Nah, teori yang kedua itu ada teori punyanya Bronsted-Lowry. Nah, kalau teori ini yang asam itu dia berperan sebagai donor, artinya dia nambah gitu ya, nambah H+. Sedangkan yang basa itu sebagai aseptor. Jadi aseptor itu dia yang menerima. Nah, contohnya di sini saya memiliki suatu reaksi kimia NH3 ditambah dengan H2O, maka akan menghasilkan NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, kalau kita lihat di sini NH3 dengan H2O. Tadinya H2O itu tadinya kan di sebelah reaktan, kita lihat reaktan yang H2O, di sini hanya ada 2. Terus kemudian diproduk tiba-tiba menjadi 1. Otomatis kira-kira yang berperan sebagai donor yang NH3 atau H2O ya? H2O, Bang. Iya, H2O. Jadi H2O ini akan mendonorkan hanya kepada NH3. Maka di sini kalau saya berikan panah, jadi H2O ini berperan sebagai donor. Nah, karena dia berperan sebagai donor, maka sifat H2O di sini kira-kira asam atau basa? Asam ya, karena dia berperan sebagai pendonor. Nah, sedangkan yang basanya siapa? Basa itu yang menerima H+, yang menerima H+ itu adalah NH3. Sehingga NH3 di sini sifatnya adalah basa. Itu. Nah, biasanya di dalam teori Bronsted-Lowry ini kita nanti kenal juga dengan istilah asam basa konjugasi. Nanti di slide selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk yang Lewis ini kita nggak perdalam lebih lanjut. Nanti kita perdalamnya di bagian asam basa konjugasi aja. Ini jadi kurang lebihnya kalau teori Bronsted-Lowry itu dia ada teori kalau asam itu sebagai pendonor, artinya yang memberikan H+, kalau yang NH3 itu dia adalah yang menerima. Nah, kalau Lewis ini kebalikannya. Kalau yang Lewis, yang asam itu sebagai penerima, kalau basanya itu sebagai pendonor. Di sini contohnya saya ada reaksi kimia NH3 ditambah dengan H+, maka akan menghasilkan NH4+. Nah, kalau kita lihat di sini, N itu kan nomor atomnya adalah 7 ya, berarti 2 dan 5, kemudian H itu 1. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewis, ini juga dari karena struktur Lewis ya, maka kita gambarkan N ini di sini mengikat 3H. Nah, karena di sini tangannya ada 5, baru dipakai 3, masih ada L2 elektron bebas. Kemudian ditambahkan dengan ion H+. Nah, maka akan menghasilkan, nah ion H+ ini pasangan elektron bebas ini, ingat asam itu aseptor, berarti aseptor itu yang dia yang menerima PEB. Nah, berarti di sini kalau kita lihat di sini kan ada pasangan elektron bebas ya. Bentar, saya zoom. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 2 pasang elektron bebas. Nah, 2 pasang elektron bebas ini akan mendonorkan ke H+. Nah, dia akan ke sini sehingga yang pasangan elektron bebas ini kan ini kan didonorkan ya, didonor. Nah, yang menjadi pasangan elektron bebas ini dia sifatnya basa, sedangkan yang menerima pasangan elektron bebas ini dia adalah sifatnya asam. Sehingga kalau kita gambarkan struktur Lewisnya sebagai berikut. N akan mengikat 3H. Nah, kemudian dia akan mengikat pasangan elektron bebas dan H+. Nah, seperti inilah yang disebut teori dari asam basa Lewis. Nah, oke, kita break dulu ya 5 menit, nanti 19.15 kita ini lagi untuk menghormati teman-teman yang muslim.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi tentang teori asam basa. Jadi ada 3 ya, yaitu teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Nah, nanti untuk teman-teman lebih jelasnya dan contoh-contoh soal nanti kita lihat di PPT ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya, itu asam basa konjugasi. Jadi, apa itu asam basa konjugasi? Jadi, asam basa konjugasi adalah pasangan asam basa yang terkait melalui pelepasan atau penerimaan satu proton. Yang saya bilang tadi ya, jadi teori asam basa konjugasi ini disebut juga teori dari Bronsted-Lowry ya, di mana kalau di sini saya tuliskan teori Bronsted-Lowry. Nah, teori ini tadi kan dibilang yang pertama, asam itu dia adalah sebagai donor H+. Kemudian basanya ini adalah sebagai aseptor. Aseptor atau penerima ya, penerima H+. Nah, kalau kita lihat di sini, ini contoh soalnya. CH3COH ini adalah asam asetat ya, ditambah dengan H2O. Nah, kalau kita lihat nih, kita fokus ke reaktan yang sebelah kiri. H2O dengan CH3COH. Kalau kita lihat di produk, H2O ini di sini tadinya di sebelah kanan, di sebelah kiri itu kan dia H2O, terus kemudian di sebelah produk menjadi H3O. Maka yang mendonorkan di sini adalah CH3COH mendonorkan kepada H2O. Jadi yang berperan sebagai asam di sini adalah si CH3. iya, CH3COH karena di sini dia sebagai donor, berarti CH3COH dia berperan sebagai asam. Kemudian yang berperan sebagai basa, basa itu kan yang menerima, berarti di sini basanya ini adalah H2O. Nah, karena di sini tadi adalah pasangan asam basa konjugasi, maka namanya pasangan itu harus berdua gitu ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, kalau di sebelah reaktan dia berperan sebagai asam, maka pasangannya itu adalah basa konjugasi. Nah, kemudian kita lihat H2O di sebelah reaktan dia berperan sebagai basa. Maka yang di sebelah reaktan, sebelah produk maaf, itu berperan sebagai asam Asam konjugasi. konjugasi. Ya, jadi kalau kita buat seperti diagramnya kan seperti ini. Jadi CH3COH menjadi CH3COO-. Jadi dari asam menjadi basa konjugasi. Kemudian dari basa Asam menjadi konjugasi. asam konjugasi. Ya. Oke, kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan pasangan konjugat asam basa dari. Oke, kira-kira ada yang mau mencoba? Kira-kira siapa yang berperan sebagai asam, siapa berperan sebagai basa? Ada yang mencoba? Nggak ada. Oke, kita bahas ya kalau nggak ada. Oh, boleh. Salmon. Jadi di sini kan H2O yang di awalnya, yang di apa namanya, di produknya ada 2. Hmm, Iya, yang di apa namanya? Yang di awal produk. ada 2, yang di akhirnya ada 1. Ya, Berarti dia sebagai donor. iya. Jadi H2 sebagai donor ke F ya. A Berarti, plus. Berarti dia asam. ya H2-nya ini dia sebagai asam. Kemudian yang F-nya, F-nya sebagai basa. ya. Kemudian kalau OH-nya, OH-nya dia berarti asam konjugasi. no. Kan tadi udah asam, Oh Pak. iya, basa konjugasi berarti. Ya, basa konjugasi. Kemudian HF-nya, F-nya asam konjugasi. iya, asam konjugasi. Oke, betul ya. Terima kasih, Salmon. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi pasangannya selalu asam basa konjugasi, jangan asam-asam konjugasi. Dia nggak suka sama sejenis, dia sukanya yang berbeda jenis gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan diagramnya kan seperti ini. Nah, oke, seperti ya. Jadi biar nanti teman-teman nggak bingung, intinya lihat dulu yang awalnya dulu dia berperan sebagai donor siapa, baru itu yang asam, baru sisanya nanti dia jadi basa. Nah, kalau kita lihat di sini H2O di sini yang contoh soal itu ada sebagai basa, jadi ada sebagai asam. Jadi di sini kalau saya tulis, saya kasih note di sini ya. H2O itu memiliki
memiliki sifat yang namanya H2O itu memiliki sifat amfoter. Oke, jadi artinya amfoter itu dia bisa berperan sebagai asam, bisa juga berperan sebagai basa. Jadi multi nih dia. Dia itu bisa merangkap jadi asam, dia itu bisa merangkap jadi basa. Nah, makanya nanti teman-teman H2 itu pasti asam, enggak juga, dia bisa juga jadi basa gitu ya. Nah, nanti senyawa-senyawa lain nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya di dalam asam basa ini nanti kita juga akan belajar ada asam basa yang kuat dan ada asam basa yang lemah. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau dia asam basa yang kuat, maka dia itu memiliki elektrolit yang kuat. Artinya elektrolit itu sifat yang dapat menghantarkan listrik. Nah, nanti kalau teman-teman ikuti ya terus tutorialnya nanti sampai pertemuan terakhir nanti ada juga yang larutan kimia yang dapat menghantarkan listrik. Nanti kita akan belajar. Nah, kalau dia asam kuat atau basa kuat, dia itu dapat menghantarkan elektrolit atau aliran listrik yang kuat sehingga pada saat dia terionisasi dia ada secara sempurna. Nah, kemudian kalau dia asam basanya itu lemah, elektrolitnya itu lemah, kemudian dia hanya terionisasi, hanya bisa sebagian. Nah, biasanya kalau dia asam basa kuat, dia itu dilambangkan dengan satu panah. Contohnya ada HCl. HCl ini dia menjadi panah H+ ditambah dengan Cl-. Nah, kalau dia asam lemah, dia asam lemah atau basa lemah, dia itu bisa bolak-balik panahnya karena dia terionisasi sebagian ya. Nah, kalau terionisasi sempurna kan sekali jalan dia langsung jadi. Tapi kalau dia terionisasi sebagian, artinya di sini saya kasih garis panahnya. Kalau dia terionisasi sebagian, dia bisa bolak-balik. Artinya bisa jadi produk, bisa jadi reaktan. Contohnya di sini saya mengambil yaitu basa kuat ya. Di sini maaf, di sini saya ambil ini HF contohnya. Nah, di sini kan kalau kita buat panah bolak-balik H+ ditambah F-. Nah, seperti ini. Ini harusnya asam kuat. Ini asam kuat ya. Ini basa kuat. Basa lemah. Ya benar ini. Oke. Nah, kita lanjutkan. Di sini contoh-contohnya nih, ada asam kuat, itu ada HCl. HBr, HNO3, H2SO4, HCl4, asam lemahnya ada HF, ini ya asam lemahnya HF, H+ tambah F-. Nah, itu kan dia kalau intinya kalau dia terionisasi bagian itu dia bolak-balik. Nah, kalau dia asam kuat, berarti kira-kira tadi kan asam di dalam air itu ketika terionisasi akan menghasilkan H+. Kalau dia terionisasi H+, maka ketika dia asam kuat, H+-nya itu memiliki H+ yang lebih banyak dibandingkan asam lemah, namanya saja lemah ya. Nah, kalau kita lihat juga dari pH-nya, kalau dari pH asam kuat dengan asam lemah, ya lebih prioritas yang kuat gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mendapatkan soal untuk menentukan asam kuat atau asam lemah, selain dari dilihat dari ionisasinya atau nanti teman-teman siapa tahu sudah hafal rumus-rumus kimia ini ya. Nah, itu kita lihat dari panah reaksinya. Oke, selanjutnya kita ke konstanta hasil kali ion air. Nah, kalau konstanta hasil kali ion air ini, kita lihat di sini ada H2O liquid, kemudian, nah ini karena dia bolak-balik ya, ini juga bisa sebagai asam lemah, bisa juga sebagai basa lemah ya. Tadi kan amfoter sifatnya H2O tadi. Nah, dia diuraikan menjadi H+ aqueous ditambah OH- aqueous. Sehingga kalau kita buat KC itu artinya konstanta konsentrasi ya. Masih ingat konstanta konsentrasi itu kan K sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan
H2O-nya kan sifatnya liquid nih. Nah, liquid kan itu di dalam kesetimbangan nggak dimasukkan. Maka H2-nya ini kita hilangkan. Maka H2-nya itu sifatnya konstan. Maka kalau kita tuliskan Kc atau konstanta dari H2O ini adalah sama dengan Kw. Jadi Kw itu konstanta water atau air sama dengan H plus OH min. Nah, kemudian kalau kita lihat Kw itu nilainya berapa? Jadi Kw itu konstanta water atau air, hasil kalion air, itu adalah nilainya 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, ini jadilah. Jadi konstanta air itu 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika ion H plus sama jumlahnya dengan OH minus, maka larutannya itu akan bersifat netral karena dia sama ya. Kemudian kalau dia H plusnya itu lebih kecil, lebih besar daripada OH min, artinya apa? Ion H plusnya itu lebih mendominasi, maka dia sifatnya asam. Sedangkan kalau dia lebih sedikit yang H plusnya, maka sifatnya dia adalah basa. Ingat aja kalau asam itu dia yang paling masam, basa itu kan dia yang asam itu yang paling banyak, basa yang paling sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman pernah menjumpai yang namanya rumus 14 pOH ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kalau kita lihat ke contoh soal. Nah, hitung H3O+. Nah, di sini H3O+ ini sama juga sebagai H+ ya. Artinya kan H2O plus H+ gitu. Dalam suatu larutan memiliki OH-. 6,7 kali 10 pangkat min 2M pada suhu 25 derajat Celcius. Apakah larutannya bersifat netral, asam, atau basa? Nah, di sini kita tulis, diketahui, ini adalah konsentrasi OH- ya, di dalam soal. Konsentrasi OH-nya itu nilainya adalah 6,7 dikali 10 pangkat min 2 molar. M besar ya, berarti molar. Kemudian suhunya itu adalah 25. Sebenarnya suhu ini nggak berpengaruh ya di dalam rumus ini. Kemudian ada apa lagi di sini? Nah, di sini pasti karena di sini kita mau mencari sifatnya dia itu asam atau basa, maka kita membutuhkan konstanta hasil kali ion air. Nah, jadi Kw-nya ya, tadi nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, kemudian di sini yang ditanya adalah hitung H3O plusnya ya, H3O plus atau ion H plus gitu ya. Di sini saya kasih atau ion H plus. Nah, berapa gitu. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Kw tadi. Kw sama dengan konsentrasi dari H3O plus atau H plus dikali dengan konsentrasi dari OH minus. Nah, kemudian kita di sini mencari H plusnya. Jadi di sini H3O plus sama dengan, jadi Kw dibagi dengan OH minus. Nah, kalau kita lihat di sini, Kw-nya tadi kan nilainya 1 kali 10 pangkat min 14. Dibagi dengan nilai OH-nya tadi 6,7 kali 10 pangkat min 2. Nah, kira-kira berapa nih hasilnya nih? Tolong dibantu hitung nih. Saya belum hitung soalnya. 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 6,7 kali 10 pangkat min 2. 0,16 0,16 0,166 0,166 dikali 10 pangkat min 12. pangkat min 12. Berarti kalau kita buat versi lain 1,66 kali 10 pangkat min 13 ya. Oke, nah sekarang kita tentukan kira-kira larutannya ini sifatnya apakah dia netral atau asam dengan basa. Kita lihat dari H plusnya ya. Tadi kalau H plusnya itu sama dengan OH minus, maka sifatnya dia netral. Kalau dia asam, H plusnya itu lebih banyak, kemudian kalau basa itu dia H plusnya lebih sedikit. Kalau kita lihat H plusnya kan tadi 1,66 kali 10 pangkat min 13. Kemudian OH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Kita lihat nih dari pangkatnya lebih banyak yang OH atau H plus? Hapus. Ya, jadi otomatis yang mendominasi di sini H plus atau OH? Yang OH ya.
Nah, maka H OH baik. itu lebih kecil. Maka kalau dia lebih kecil H plusnya, sifat larutannya apa nih? Asam atau basa atau netral? Basa. Iya, larutannya adalah larutan basa. Nah, jadi ketika di dalam soal ini dia larutan H2O-nya itu adalah sifatnya basa. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Bang, dia kan pangkat min 14, bukannya semakin kecil ya, Bang? Kalau yang OH. Dia kan semakin kecil kan, maka otomatis H plusnya itu kan lebih ini. Iya benar nggak sih ini saya? Tandanya benar nggak? Balik kayak itu bang. Balik ya? Balik bang. Oh iya. Habis Yang lagi bisa. tadi siapa yang gini ya harusnya ya? Iya bang. Larutannya tapi masih tetap asam atau basa? Asam, Bang. Asam. Sambang. Oke, salah nih. Oke, thank you ya koreksinya tadi siapa cowok tadi? Salmon, Bang. Ya, oke, thank you ya Salman. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus memperhatikan juga. Siapa tahu saya ada kesalahan juga kan. Saya juga manusia soalnya saya masih mahasiswa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Kalau aman kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke konsep pH dan pOH. Nah, beginilah di sini. Kalau pH itu adalah untuk menentukan ukuran konsentrasi ion H+. Di sini saya sudah kuning-kuningkan nih. Kalau pOH itu ukuran konsentrasi dalam ion OH-. Nah, di sini pH rumusnya ada yang tahu nggak pH rumusnya apa? pH sama dengan min log konsentrasi H. H. Habis. kalau sama pOH Min log konsentrasi OH min. iya, 14 min log. min log konsentrasi OH-. Oke ya, inilah rumus yang akan menjadi dasar teman-teman untuk menjawab soal asam basa. Nah, kemudian teman-teman pernah nggak menjumpai ini pH plus pOH sama dengan 14. Kira-kira dapat dari mana ya? Nah, rumus ini kita lihat, kita bisa turunkan dari kesetimbangan air. Kalau kita tulis ini KW sama dengan konsentrasi H plus dikali dengan konsentrasi OH minus tadi ya. Tadi kan KW nilainya 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian yang H plus kita tuliskan dulu H plus, kemudian OH minus. Nah, ini kalau seumpama kita kalikan, kita jadi anti-log kan. Anti-log itu kan kita buat 10 ya, berarti kan min log 10 pangkat min 14. Kemudian ini kan min log H plus. Kemudian di sini ditambah min log OH minus. Nah, konsep inilah yang akan kita kenal ketika kita dengan kalikan anti-log. Kan ini kan kita buat log, kemudian kita kalikan anti-log ya. Jadi nanti menjadi 14 diturunkan, kemudian min log H plus itu tadi kan rumus dari pH ya. Nah, pH itu kan untuk mencari. Kemudian kalau min log OH minus itu kan rumus dari pOH. Nah, maka konsep inilah yang akan menjadi rumus yang ketiga. Jadi rumusnya nanti ada 3 nih asam basa. Ada yang pertama pH min log H plus, kemudian yang kedua ada pOH min log OH min, dan yang ketiga ini pH plus pOH 14. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soal. Natrium hidroksida, berarti di rumus kimia kan apa nih? NaOH ya. NaOH tadi asam atau basa? Basa. Basa. Ya, NaOH itu basa. Basanya adalah basa yang kuat. Kemudian kita lihat, biasanya digunakan untuk membersihkan saluran tersumbat. Larutan natrium hidroksida mempunyai pH sebesar 9,52. Ya, berarti karena dia basa, maka pH-nya lebih dari 7. Dalam suhu 25 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kerjakan. Pertama, kita analisis terlebih dahulu ya, reaksinya. NaOH, kalau kita buat reaksinya ini kan aqueous, maka karena dia asam kuat jadi satu arah, Na plus ditambah dengan OH min. OH minus. Iya, OH minus ya, aqueous. Nah, kemudian kita lihat nih. Yang pertama tadi pH.
yang diketahui itu ada pH. pH-nya 9,52. Ingat ya, suhu di sini kita bisa abaikan. Nah, kemudian yang ditanya di sini yang pertama ada pOH-nya berapa. Kemudian yang B-nya H plus-nya berapa nilainya. Kemudian yang C itu ada OH-nya itu berapa. Nah, ini kita bisa kerjakan. Yang A itu untuk mencari pH. Kebetulan di sini mencari pOH. Karena di sini pH-nya sudah diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Jadi nilai pOH-nya, ini kenapa ya nggak bisa? Jadi 14. Ini macet-macet, bentar, sabar ya, ini penanya macet-macet. pH sama dengan 14 min kebalik ya. pOH sama dengan pOH sama dengan 14 min pH. Nah, berarti 14 min 9,52 berapa nih hasilnya? 4,48 Bang. 4,48. Nah, sehingga ini adalah sifatnya apa nih kalau pH-nya 4? Asam. Asam ya. Nah, kemudian yang B kita bisa mencari dari konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ itu kan kita tadi bisa cari menggunakan rumus pH ya. pH-nya kan sudah diketahui nih, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, kemudian H+-nya kan tadi yang kita cari. Kemudian berarti ini kita anti-log-kan ya pH-nya, jadi anti-log pH. Lognya kita lakukan pH. Nah, kemudian anti-log pH kita lihat di situ. Tadi kan pH-nya kan 9,52. Nah, berarti kalau kita anti-logkan berarti kan 10 pangkat min 9,52. Berapa nih kalau dihitung pakai kalkulator? 3,02. 3,02. Gini aja, nggak ada embel-embelnya belakang. Oke, kalau nggak ada, berarti lanjut lagi ke yang C ya. Yang C itu dia mencari konsentrasi OH-. Nah, konsentrasi OH- ini kita bisa cari menggunakan rumus pOH nih. Tadi kan pOH sama dengan min log OH-. Nah, sekarang kita lihat OH- itu yang kita cari, berarti ini kita juga sama anti-log kan ya, anti-log dari pOH. Kalau kita lihat anti-log berarti 10 pangkat min pOH-nya tadi 4,48. Berapa nih? Anti-log 4,48. 3,31 dikali 10 minus 5, Bang. 10 pangkat min 5. Kalau yang ini udah benar ya yang B ya? Ini dikali 10 pangkat minus 10, Bang, ternyata. Tadi salah itu. Oh, yang B. Iya. Ini. Ya, karena di sini pH konsentrasi, maka satuannya dia molar. Nah, seperti inilah untuk mencari pOH, H+ dan OH-. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Kalau aman kita lanjut. Aman, Bang. Oke. Selanjutnya kita menghitung pH larutan asam kuat dengan basa kuat. Nah, di sini kita kalau asam kuat tadi ingat-ingat kalau asam basa kuat dia itu panahnya itu 1. Nah, sehingga kalau kita lihat nih ke H2SO4 berarti dia asam atau basa ya, H2SO4. Dia adalah asam ya, asam sulfat kan. Sudah enggak, ini kan berarti namanya dia asam sulfat, berarti dia asam nih, berarti dia asam kuat. Nah, sekarang kita buat yang pertama H2SO4. H2SO4 kalau kita buat, kita hidrolisiskan, maka akan menjadi apa nih? 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Nah, kemudian kita lihat H2SO4 tadi konsentrasinya adalah 0,01 molar. Nah, di sini kan otomatis karena kita mau mencari pH, maka mencari pH kita membutuhkan data H+. Nah, H+ ini sama juga karena konsentrasi awalnya itu adalah 0,01, maka yang H+ ini juga 0,01.
Tapi karena di sini ada koefisien di depannya, maka kita kalikan 2. Maka menjadi 0,02 molar. Nah, yang SO4-nya juga nggak usah nih. Nah, sehingga kalau kita buat ke dalam persamaan pH, nah ini kan kalau kita buat nih H plus sama dengan, nah di sini itu karena tadi dia di sebuah larutan asam sulfat gitu ya. Pastikan di dalam larutan itu nggak cuma hanya ada asam sulfat aja gitu ya, artinya murni. Maka akan ada tambahan lain. Nah, tambahan lainnya itu biasanya itu dia bentuknya adalah air. Maka di sini ada ion H juga yang berperan sebagai konsentrasi H dari H2O. Maka kalau teman-teman pernah lihat H2SO4 kira-kira kemurniannya berapa persen? Ada yang tahu nggak H2SO4? Pernah dengar nggak kira-kira? Nah, itu biasanya persentasenya itu kan nggak mencapai 100%. Contoh nih metanol gitu ya. Metanol kan nggak juga dia 100%. Artinya apa? Artinya dia ada campuran lainnya gitu ya. Nah, di situ campurannya biasanya dia air. Nah, sehingga kalau kita buat seperti ini, maka saat dia di dalam asam basa kuat, ion H plus di dalam H2O ini kita bisa abaikan. Diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena nilai H plusnya itu dia kecil. Nah, makanya ini kadang nggak dianggap gitu di dalam air. Makanya yang dituliskan dia kemurniannya dalam bentuk H2SO4. Kemurnian airnya, maksudnya tambahan airnya itu nggak dituliskan karena dia sangat kecil. Nah, sehingga kita buat, berarti ini konsentrasi H plusnya kan tadi 0,02 M ya. Maka kalau kita buat antilog kan menjadi 2, antilog. Kita turunkan, kita ubah pangkatnya menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, kalau kita untuk mencari pH, berarti sama dengan min log dari H plus. Nah, kalau kita lihat H plusnya kan tadi itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang gini nih, saya kasih cara. Biasanya kalau kayak gini tuh nanti teman-teman salah. Tetapi saya buat turunkan pangkat yang ada di 10 pangkat min 2 ini, pangkatnya ini kita ubah menjadi di depan. Jadi 2 min log 2. Nah, ini 10 ini kan nggak usah nih, kita turunkan aja. Jadi 2 min log 2 berapa hasilnya? 2 min log 2. Ada yang sudah menghitung? 2 min log 2 nih. Saya dapatnya 1,698. Benar nggak nih? Benar. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian yang B. Yang B itu nomor 2, Deng. Hitunglah pH larutan. NaOH. NaOH ini kalau di dalam air kita hidrolisis menjadi apa nih? Na positif ditambah dengan OH negatif ya. Berarti di sini NaOH ini asam atau basa? Basah. Iya, dia adalah basa kuat. Nah, Na plus, kalau NaOH tadi kan konsentrasi awalnya 0,02 M. Karena di sini dia basa, maka kita memerlukan data OH. Berarti di sini OH-nya karena koefisiennya 1, maka di sini juga sama, 0,02 molar. Sekarang kita cari nih. Karena tadi nyari pH ya, berarti di sini kan konsentrasi OH minus. Jadi konsentrasi OH minus punyanya siapa? Punyanya NaOH, kita turunkan, sama juga di air juga ada nih NaOH-nya, tapi kan sangat kecil maka diabaikan. Sama dengan kalau kita buat perkalian 2 kali parfum kawan. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi kan kalau kita buat ke versi lain 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kalau kita buat pOH-nya, berarti di sini kan tadi pH rumusnya adalah min log konsentrasi OH minus.
Nah, kita masukkan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 2 min log 2. Sama juga ya, berarti jadi 1,698. Nah, karena di sini tadi yang diminta dalam bentuk pH, kita bisa menggunakan rumus pH ditambah pOH. Harusnya hanya besar ya. pOH sama dengan 14. Jadi, pH sama dengan 14 min pOH. 14 min 1,698. Berarti berapa nih? 2, 0, 6, 7, 3, 12. Bener nggak? 12, 302. Jadi pH-nya adalah 12,302. Gitu. Itu untuk menghitung asam basa yang kuat ya. Nah, sekarang kita ke asam basa yang lemah. Nah, kalau asam basa lemah, ini karena tadi kan kita ingat kalau asam kuat basa kuat dia panahnya satu arah. Kalau dia asam basa lemah, panahnya ini dua arah. Nah, sehingga karena panahnya dua arah, makanya sering kita menjumpai yang namanya panah keseimbangan. Contoh di sini saya ada larutan HF. Nah, ini kan H plus ditambah dengan F min. Nah, kita ingat-ingat kalau kalau panahnya bolak-balik, maka artinya panah apa? Udah saya spill tadi tuh. Kesetimbangan. Iya, keseimbangan. Ini mana sih kok nggak ada kursornya? Bentar ya. Oke, karena dia bolak-balik, maka adalah panah kesetimbangan. Karena dia ada kesetimbangan, sehingga dia ada nilai K-nya. Nah, sehingga kalau di asam kuat, asam lemah dan basa lemah, nanti teman-teman akan menjumpai yang namanya KB dan KA. KB itu berarti dia adalah nilai kesetimbangan untuk basa. Sedangkan kalau dia KA, maka nilainya adalah kesetimbangan untuk asam. Nah, inilah biasanya KAKB ini yang punya ya cuma asam basa yang lemah gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk mencari nilai K, kesetimbangan itu apa? Diingat-ingat. Produk dibagi dengan reaktan. Pangkat koefisien. Gitu ya. Oke, lanjut. Tentukan pH larutan asam asetat, Ka. Nah, di sini ada Ka, berarti dia punya kesetimbangan punyanya siapa? Asam. Iya, kesetimbangan asam, betul. Oke, untuk mencari pH lagi nih. Nah, karena di sini kita untuk mencari Ka ini, kita nanti kalau teman-teman perhatikan, asam asetat tadi rumus kimianya adalah CH3COOH. Nah, kalau kita buat panah kesetimbangannya, kita uraikan menjadi CH3COOH, CO ditambah dengan H+. Nah, sekarang kita lihat. Karena kita berada di prinsip kesetimbangan, maka kita mengingat kembali, yaitu prinsip mula-mula, bereaksi, dan sisa. Nah, MBS ya. Nah, jangan sampai lupa. Inilah untuk bekal kita untuk menghitung pH di dalam kesetimbangan. Agak ruwet ya, benar. Tapi kita bahas pelan-pelan. Sekarang kita lihat CH3COH. Dia memiliki konsentrasi mula-mula 0,1 M. Berarti kita tulis sini 0,1 M. Nah, di sini kan min ya, nggak ada nih dia mula-mulanya. Kemudian yang bereaksi, karena di sini nggak ada data yang bereaksi berapa, maka kita asumsikan saja ini adalah X ya. Nah, sehingga nanti sisanya menjadi 0,1 min X, ini X, ini X. Nah, inilah yang nilai akan kita cari nanti. Nah, kemudian kalau kita hitung nilai Ka-nya, tadi Ka kan produk per reaktan, pangkat koefisien. Kebetulan koefisien di sini satu semua, jadi produknya adalah punya CH3COO- dikali dengan H+, ini produknya dibagi dengan reaktannya. Reaktannya itu adalah CH3COOH. Nah, kita udah dapat nilai Ka-nya. Nilai Ka-nya tadi 1,8
dikali 10 pangkat min 5. Oh iya, nilai KA ini udah ada ketentuannya ya. Jadi nanti teman-teman biasanya itu disajikan tabel. Nanti kalau teman-teman buka di PPT ada tabel tuh kesetimbangan asam dan basa. Oke, kita masukkan nilai CH3COH min tadi itu adalah X, kemudian nilai H plusnya juga X. Kita kali, kemudian nilai CH3COH. Ini kan ada min X-nya ya, ini susah nih kalau kita masukin. Sehingga untuk membuat atau menghilangkan nilai X ini, teman-teman bisa menggunakan rumus larutan. Larutannya itu apa gitu ya, konsentrasinya dibagi dengan nilai Ka-nya. Kalau nilai Ka-nya kurang dari 400, maka nanti dia dapat diabaikan. Sekarang kita lihat. Tadi konsentrasi larutannya kan 0,1. Kemudian dibagi dengan nilai Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nilainya berapa nih? 0,1 dibagi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ada yang sudah menghitung? Belum ya? Saya sudah sambil hitung nih. Nol koma satu dibagi 1,8 kali 10 5.555 Bang. 5.555,5 ya. Nah, jadi nilainya kan lebih besar ya, lebih besar dari 400. Nah, karena dia nilainya lebih besar, maka nilai X ini dapat diabaikan. Nah, maka nanti di dalam persamaan ini diabaikan, kita tulis langsung saja nilainya 0,1. Jadi jangan langsung teman-teman masukkan langsung ya X-nya itu nanti karena jadi lebih pusing, jadi lebih panjang ceritanya gitu ya. Nah, untuk menghilangkannya seperti berikut tadi. Oke, kita ke soal lagi. Ini kalau kita kalikan menjadi 1,8 dikali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian X kuadrat. Oke, X kuadrat sama dengan 1,8 kita tukar kali 10 pangkat min 6. Kemudian X sama dengan kita akarkan 1,8 dikali 10 pangkat min 6. Berapa nih akarnya nih, X-nya nih? Akar 1,8 kali 10 pangkat min 6. 0,00134 Bang. Kalau dibuat perkalian pangkat berapa? 1,34 kali 10 pangkat min 3. 4/3. Oke, satuannya adalah molar. Di sini punya siapa nih? Ayo, punya siapa nih X di sini? Konsentrasi si H+ ya. Karena kan tadi di sini yang kita cari untuk pH ya. pH kan H+. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 1,36 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan untuk mencari pH. Tadi kan ada min log H+. Nah, maka di sini adalah min log 1,36 kali 10 pangkat min 3. 3-nya kita letakkan di depan, jadi 3 min log 1,36. Berapa nih hasilnya nih, hasil akhirnya? 3 min log 1,36. 2,8. 2,8. Nah, jadi pH-nya adalah pH dari asam asetat itu adalah pH-nya 2,8. Seperti itu ya. Itu untuk mencari Ka. Sekarang kita lanjut untuk mencari yang Kb. Nah, pH itu untuk mencari permisi Kak. Mau nanya, pH itu gitu ya Kak? Bukannya iya, dikurang betul. pH enggak pakai dikurang lagi nih. aman. Maksudnya dikurang gimana nih, Raffi? Kan biasanya pH itu kan asam ditambah basa kan ya. Nah, ini udah langsung asamnya gitu berarti dari rumus ini. Ya, betul. Ini karena kan kebetulan di sini tadi yang dikatakan Ka nih. Ka Ya. kan langsung kesetimbangan asam nih. Nah, sedangkan yang diminta tadi tentukan pH. Berarti pH langsung ya. Berarti pH-nya kan udah dapat. Nah, sekarang kita ke yang basa nih. Nah, di sini diketahui KbNH3 sebesar. Hitunglah pH. Berarti pH ini kita membutuhkan data apa kalau pH? Konsentrasi
H+ kan yang kita butuhkan. Nah, sedangkan kalau basa itu berarti dia apa yang diketahui? POH. Konsentrasinya berarti punya apa? Kalau basa? POH. Iya. OH, konsentrasinya OH ya. Nah, sekarang kita lihat. NH3 kalau teman-teman jumpai itu biasanya itu menjadi nggak asing ya, NH4OH. Nah, nanti kalau kita hidrolisis kan menjadi NH4+ ditambah OH-. Nah, jadi nanti kalau teman-teman dapat soal kayak gini NH3, ya rumus reaksi kimianya itu NH4OH gitu ya. Amonium dan amonia. Kita buat MBS-nya, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mula-mulanya itu berapa? Mula-mulanya adalah 0,1 M. Nah, otomatis yang mula-mula dia belum ada. Kemudian di sini nggak diketahui nih data yang bereaksi berapa. Maka kita asumsikan kembali X-nya. Nah, ini kan X. Nah, sehingga kita buat yang sisa 0,1 min X. Ini juga X, ini juga X. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus KB. KB sama dengan konsentrasi NH4+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan reaktannya, itu adalah NH4OH. Nah, KB-nya kita masukkan, KB-nya tadi 1,76 kali 10 pangkat min 5, kemudian dikali X dibagi dengan, nah sekarang ini kita cari nih nilai X-nya kira-kira. Langsung saja ya, 0,1 dibagi 1,76 kali 10 pangkat min 5. Berapa nih hasilnya? Lebih besar atau lebih kecil kira-kira? 0,1 dibagi 1,76 saya dapatnya 5681. Berarti lebih besar ya, benar nggak? Iya, Bang. Ya, berarti ini nilainya karena nilainya lebih besar maka dapat diabaikan. Nah, sehingga kita langsung tulis sini 0,1 saja. Kita kalikan silang berarti 1,76 di X kuadrat ini kita balik 1,76 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian kita kuadratkan. Berapa nih kalau dikuadratkan? Min 3 ya? X-nya. Min 3. Pangkatnya sih. Oh, pangkatnya. Saya kira dapatnya min 3. Pangkatnya 10 kali min 3. Kalau depannya? 1,32 Bang. 1,32. 1,32. Oke. Nah, X di sini punya siapa nih? OH-. Iya, betul. OH- ya, karena kan tadi yang diketahui di soal tadi OH- gitu ya. Maka di sini punyanya konsentrasi OH-. Nah, kan di sini kita baru dapat konsentrasi OH-. Maka kita lanjut cari pOH-nya. Untuk mencari pH kan tadi kita butuh data pOH lagi kan. Berarti kita di sini turunkan dulu pOH-nya. pOH tadi min log dari OH, konsentrasi OH. Nah, sekarang min log dari 1,32 dikali 10 pangkat min 3. 3-nya kita letakkan di depan, min log 1,32. Berapa nih nilai pOH-nya? 2,87. 2,87. Oke, selanjutnya kita udah dapat pOH. Karena tadi yang dicari di sini nilai pH, maka pH plus pOH sama dengan 14 ya. Jadi kalau nyari pH sama dengan 14 min pOH. 14 min pOH-nya 2,87 jadi 11,13. Iya enggak? 7 kan 4,7 3 1 1 ya 11 ya. 11,13. Jadi pH-nya 11,13. Benar, pH amonia kan karena basa jadi lebih dari 7. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan. Lanjut, Bang. Oke, nggak ada. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke derajat ionisasi. Nah, kalau derajat ionisasi ini disimbolkan dengan simbol apa nih yang bentuk kayak A di sini nih sebutannya nih? Alfa kah? Ada yang ingat nggak? Apa? Iya, betul. Alfa ya. Yap. Jadi kalau derajat ionisasi ini hanya ditemukan
di asam dan basa lemah. Karena apa? Karena ionnya itu hanya terhidrolisis sebagian gitu ya. Nah, sehingga derajat ionisasi itu dirumuskan jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Nah, di sini saya ada contoh soalnya. 0,1 M T HC2 3O2 ya, memiliki apa bla bla bla. Langsung aja lah ya. Nah, di sini kita buat reaksi kimianya dulu. HC2 H3O2. Kita hidrolisis. Kan ini tadi berarti punya H+ ya, berarti H+ ditambah H plusnya hilang 1 nih, berarti menjadi C2 H3O2 min. H plusnya kan ada yang hilang. Kira-kira kalau teori ini teori siapa nih? Asam basa siapa nih kalau kayak gini nih? Ada yang tahu nggak? Karena dia melepaskan H+, maka dia apa? Sebagai apa? Donatur. Ya, dan ya. Oke, MBS ini juga sama ya. Untuk menghitung derajat ionisasi kita memerlukan data MBS. Nah, sekarang kita lihat mula-mulanya di situ adalah 0,1 M. Nah, ini di sini nggak ada ya. Nah, yang bereaksi apakah bisa kita asumsikan X? No, nggak boleh. Karena di sini kita untuk mencari, kan tadi rumusnya kan ya jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Nah, berarti kita nyari yang bereaksi. Untuk mencari jumlah yang bereaksi, kita bisa lihat dari nilai pH-nya. Nah, ini kan pH. pH-nya tadi sebesar 3. Tadi rumus pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ kan yang kita cari nih. Nah, inilah yang menjadi untuk bereaksi. Jadi, antilog ya. Antilog dari nilai pH. Jadi antilog 10 antilog 3 berapa? Hasilnya 10 pangkat min 3. Antilognya ini aja ya, biar nggak usah dihitung, nanti kita hitung hasil akhirnya aja biar enak. Jadi antilog pH jadi 10 pangkat min 3. Sekarang kita masukkan ke nilai H plusnya. Ini sebenarnya kalau dihitung bisa, enggak juga bisa. Tapi biar apa nggak ribet kepanjangan kayak gini langsung aja nih. 10 pangkat 3 kita kalikan koefisien juga sama 10 pangkat min 3. Terus di sini juga sama 10 pangkat min 3. Nah, ini sekarang kita buat yang sisa 0,1 min 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3. Nah, tadi kan rumusnya derajat ionisasi alfa sama dengan jumlah yang bereaksi dibagi dengan jumlah mula-mula ya. Nah, sekarang kita lihat yang bereaksi di dalam larutan HC2 H3O2 berapa nih yang bereaksi nilainya? 10 pangkat min 3. Jumlah mula-mulanya berapa nih? Ini nih, lihat fokus yang di sini nih. Ya. Fokusnya ke situ. Mula-mulanya adalah 0,1. Jadi 10 min 3, 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 berapa? Kalau naik kan 10, jadi 10 pangkat min 4 nggak sih? Jadi 0, gini bukan? Betul nggak nih? 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Nah, saya hitung nih, daripada salah lagi nih. 10 pangkat min 3 dibagi 0,1. Ya, 0,01. Nah, karena di derajat ionisasi ini mintanya dalam persentase ion, maka kita kalikan 100%. Nah, kalau kita kalikan 100% jadi berapa nih? 1% ya. 1%. Jadi nilai alfanya atau derajat ionisasi dari soal ini adalah 1%. Seperti itu. Oke, lanjutkan. Hitung derajat pengionan larutan HCN 0,75 M. Oke, sama juga ya. HCN ini kalau kita buat rumus kimianya menjadi apa nih? Kalau kita uraikan. Bukan. H plus ditambah tambah CN minus. Iya, H plus ditambah CN min. Oke. Ada yang mencoba mengerjakan nggak kalian? Nanti MBS. Mula-mulanya ini berapa mula-mulanya?
0,75. Iya, 0,75. Ini kita kurang ya. Kemudian kita lihat nih yang bereaksi nggak boleh diasumsikan X. Kita lihat hitung dari nilai pH-nya. Oke, pH-nya tadi 4. Jadi pH sama dengan min log H+. Nah, sekarang jadi kita buat H plusnya ini menjadi antilog dari nilai pH. Jadi 10 pangkat min 4. Nah, jadi kita langsung tuliskan aja di sini. Berarti H plusnya itu nilainya adalah 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Ini bisa kita kalikan koefisien 10 pangkat min 4. Di sini juga sama 10 pangkat min 4. Oke, kita ini hasilnya 0,75 min 10 pangkat min 4. Ini juga sama, 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4. Nah, ini kita nggak usah buat yang kayak tadi nih, kita hilangkan X-nya. Nah, ini nggak perlu, langsung saja. Jadi untuk menilai derajat ionisasi sama dengan jumlah yang bereaksi dibagi dengan jumlah mola-mola. Jumlah yang bereaksi berapa? Berapa nih jumlah yang bereaksi nih? 10 10 pangkat pangkat min 4 ya dibagi dengan 0,75. Berapa nih hasilnya? 12 kali 10 pangkat min 5. 3 kali 10 pangkat min 4. Ayo, min 4 atau min 5 nih jadinya nih. Yang bener nih. Oke, koma min 5. Min 4 ya. Min 4, min 4. Min 4. Min 4. Oke. Kalau kita buat jadi 0,00, kita buat versi lain ya, 0,0013. Gini ya? Yang penting ada 5 belakang. 0,3 Oke, nggak Bang. usah. Setelah Kemudian? koma. Belakang koma 0,3. Oh iya, nolnya ada satu lagi ya. Ini kemudian kita buat kali 100%. Jadi berapa nih hasilnya? 0, berapa? 0,03113. Iya, jadi ini nanti ya, karena dia biasanya derajat pengionan itu mintanya dalam persentase, jadi nanti dikalikan 100%, jadi nilainya adalah 0,013%. Sudah, untuk pertemuan hari ini itu saja. Ada pertanyaan sampai di sini? Emang, Bang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut absen ya.